Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ketemu lagi bersama AA Jufri dan juga Al-Fiktur Khadimul Ummah menuju Mekah dan Madinah, yang tiap hari selalu berpotensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena memang travel Alfik makin hari makin asik. Alhamdulillah, sahabat Alfik, ketemu lagi sama AA di program kita, yaitu Ngopi Manis, ngobrol penuh informasi, inspirasi, sama bisnis. Ngopi dulu, Ustaz. Sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini obrolan kita mengenai memotivasi kita sebagai umat Islam. Kenapa kita harus umroh, kenapa kita harus menjalankan ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita udah ngundang narasumber yang memang kompeten di bidang perumrohan, dan beliau memang sudah malang melintang di dunia perumrohan nih ya. Dari mulai Ka'bah warna pink sampai karang warna hitam, dia udah di sono pokoknya mah. Udah ngurusin umroh. Nah, alhamdulillah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ahmad Rehan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz Rehan makin montok ya. Kebanyakan makan kebuli sama nasi biryani kali ini. Ustadz, alhamdulillah nih ya, kita di program kita podcast Ngopi Manis kali ini banyak banget sih di antara kita umat Islam tuh yang memang masih nyuekin, malah kadang-kadang nyebutnya tuh ngapain kita punya duit, buang-buang duit nih buat menjalankan ibadah umroh ataupun haji gitu. Nah, sebenarnya Ustadz, gimana sih posisi atau legalitas dalam hukum Islam tentang umroh ini, Ustadz? Monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. AA dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Alfik, sahabat Alfik. Ya, sahabat Alfik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umroh dan haji itu sendiri di dalam agama kita posisinya sangatlah penting dan juga sangatlah mulia. Karena umroh dan haji ini sendiri masuk ke dalam kategori rukun Islam yang kelima. Yang mana bagi seluruh muslim yang mampu secara fisik maupun ekonomi untuk berangkat haji ataupun umroh, maka hukumnya itu wajib. Karena dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri yang kita anut di Indonesia, ada dua qaul ulama yang mengatakan satu hukumnya wajib dan satu hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi qaul yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat adalah hukumnya wajib, sama seperti haji. Wajib seumur hidup sekali. Gitu. Salah satu keutamaan umroh sendiri seperti yang tadi. Sorry Ustaz, maaf Ustaz, sebelum masuk ke keutamaan Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Setaunya kita Ustaz, bahwa rukun Islam itu secara umum nih orang mengenalnya rukun Islam itu kan ada 5 Ustaz. Yang terakhir nih ibadah haji. Nah, tadi Ustaz nyebutnya bahwa kok nyebutnya umroh bukannya haji gitu. Nah, ini gimana Ustaz? Umroh dan haji. Ya. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan juga umroh karena Allah Ta'ala. Maka dari sini para ulama sepakat hukum haji dan umroh itu sama, yaitu wajib bagi yang mampu 1 kali seumur hidup. Apalagi Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mewajibkan. Ada dua pendapat ulama tentang di Imam Syafi'i ini, yang satu bilang wajib dan yang satu bilang sunnah muakkad. Akan tetapi yang paling kuat pendapatnya adalah wajib. Apalagi di Indonesia Ustaz ya. Mayoritas umat Islam yang menganut madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang yang menganut madhab Imam Syafi'i enggak lagi mengatakan bahwa umroh itu sunnah. Karena memang kata Imam Syafi'i sendiri bahwa umroh adalah wajib gitu. Nah Ustaz, terus Ustaz, kenapa kita harus umroh Ustaz? Ya, kenapa kita harus umroh? Karena satu yang paling utama ketika kenapa ada pertanyaan kenapa kita harus umroh, sayang duitnya Ustaz. Ya karena kita harus menjalankan perintah Allah. Karena umroh dan haji ini
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba harus nurut apa yang diperintahkan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mahal Ustaz. Ya, itu namanya setiap ibadah ada perjuangan. Dan setiap perjuangannya inilah ada yang pengorbanan, akan bernilai pahala, meskipun ya mulai dari capeknya, mulai dari uangnya yang kita keluarkan, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga di rumah, itu semua akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat yang kita keluarkan, semakin berat yang kita kerjakan, maka semakin besar juga pahala yang kita akan dapat. Iya Ustaz, malah kan orang gini, gue capek-capek nih kerja, ngapain buat umroh, mahal-mahal gitu. Kalau di Alfik sih memang murah kalau di Alfik mah. Tapi ini kalau travel lain kan mahal nih umroh nih, ngapain gitu. Nah Ustaz, ada sampai ada orang pemikiran begitu. Dan terus ada juga gini Ustaz, ngapain gua umroh duit mahal-mahal, terus kemudian kenapa dia bisa enggak punya duit padahal Ustaz tuh. Dia punya duit, punya penghasilan juga yang memungkinkan untuk bisa umroh lah. Misalnya, oh ini umroh nih ke Alfik nih gua padahal mah murah, tapi ngapain nih? Kok dia bisa begitu Ustaz? Padahal dia punya duit. Ada juga ada yang nggak punya duit Ustaz, tapi dia mau umroh tuh. Kenapa bisa begitu Ustaz? Ya, jadi umroh itu sendiri adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang kaya, mungkin ada orang kaya, duitnya banyak, badannya sehat, disuruh umroh, nggak mau. Dia mendingan jalan-jalan ke Eropa. Ya, padahal dia beragama Islam dan dia harus melaksanakan umroh, dan dia wajib hukumnya ketika dia sehat dan juga dia mempunyai uang itu karena dia udah masuk kategori mampu. Kenapa? Mungkin karena dia nggak mau, sayang sama duitnya kali ya. Iya. Ada juga Ustaz, bukan cuma sayang duit, takut Ustaz. Takut katanya, saya mah banyak dosa, ntar kalau di sana, kalau kata bahasa orang Bogor mah kuma onam gitu. Kuma onam aja sih, kuma kupa onam. Ya, nah itu Ustaz, ada rasa-rasa bukan hanya bukan hanya oh ini duitnya mahal atau ongkosnya mahal, tapi gue juga ada rasa takut. Nah, gimana tuh Ustaz? Takut itu. Nanti kesalahan-kesalahan kita selama di negara kita di sana terbalaskan. Ya. Kesannya Allah balas dendam di Mekah doang. Di Indonesia mah enggak. Allah itu maha pengampun, pemirsa, ya. Sahabat Alfik semua ya. Allah itu maha pengampun. Insya Allah apabila niat kita baik untuk berangkat umroh, maka insya Allah yang kita akan dapatkan juga yang baik-baik. Dan bahkan inilah kesempatan kita berangkat umroh sampai di Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah, kita berdoa kepada Allah meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan Allah itu akan menutup aib-aib kita. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut apabila kita berangkat umroh nanti di sana dosa-dosa kita terbongkar semuanya. Enggak, insya Allah Allah itu maha menutup aib-aib kita dan kesalahan-kesalahan kita. Yang lalu biarlah berlalu, kita mulai yang baru. Oke. Nah Ustaz, itu satu Ustaz. Nah yang tadi Ustaz, yang belum terjawab satu lagi. Ntar kalau saya ngeluarin duit puluhan juta buat umroh, dari mana nih? Bisa keganti apa enggak? Gue kan rugi tuh, tekor tuh. Gimana Ustaz menyikapi orang yang bilang seperti itu? Insya Allah apapun uang yang kita keluarkan, apalagi untuk ibadah, pasti Allah akan lipat gandakan semuanya itu. Banyak kisah-kisah yang sudah dialami oleh beberapa jamaah, berangkat dengan tabungannya, dia kerja keras, dan akan tetapi setelah dia pulang umroh, sampai di Indonesia, bahkan pekerjaannya lebih mudah dan juga rezekinya Allah tambah dari yang nggak sangka-sangka seperti itu. Jadi nggak perlu takut uang kita keluar untuk berangkat umroh, karena Allah pasti akan diganti lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Nah, begitu sahabat Alfik, bagi kita yang ingin menjalankan ibadah umroh, sebanyak apapun uang yang kita keluarkan, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita berbisnis dengan Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Begitu saja. Jadi kita nih berbisnis dengan Allah dengan harta kita, dan itu pasti diganti sama Allah. Yang kedua, sahabat Alfik, jangan takut. Banyak apapun kita punya dosa, justru kita banyak dosa, kata Ustadz Rehan, kita ke sana minta ampunan dari dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah Maha Pengampun.
Yang jelas Allah nggak bakalan ngebalas di sono doang Ustaz ya. Ya, dimanapun. Dimanapun Allah bisa aja kalau Iya, ngebalas iya. ya. Cuma kalau tapi itu unik Ustaz. Kenapa suka ada kejadian-kejadian seperti itu di sana? Apa hikmah itu Ustaz? Hikmahnya mungkin ada juga orang yang bisa ditegur Eh, dengan cara yang halus oleh Allah Subhanahu wa Ah, taala. ah. Mungkin dengan tiba-tiba dalam hatinya ngerentek, ya udah saya pengen jadi orang baik. Ngerentek tuh apa Ustaz? Ngerentek itu apa ya bahasanya ya? Jadi Ngerentek bahasa Jawa ini. Ngerentek tuh dalam hatinya tuh ada ngegerentak ke hidayah siapa? gitu, hidayah tiba-tiba masuk ke dalam hatinya. Ah. Ada orang yang seperti itu gampang dikasih nasihat. Ada Hmm. juga dinasehatin dulu sama seorang ustadz atau sama kawannya, dia langsung dapat. Ada juga yang bebel. Bebel. Bebel tahu ya? Iya, Susah iya. dibilangin. Hingga akhirnya emang ketika di Mekah lah Allah mengingatkan dia, memberikan hidayah dengan cara itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya mah bukan Allah ngebalasnya di sono ya. Bukan. Bukan hanya di sana Allah bisa membalas, tapi Walaupun Allah pasti bisa membalas. bisa aja. Cuma kalau di sana mungkin karena memang tanah suci kali Ustaz ya. Tanah suci, kita ketemu di tempat yang suci, kemudian kita pengen mensucikan diri ya sekalian sama Allah tuh. Kalau bahasa kita mah dicuci sekalian tuh. Sekalian. Mungkin begitu Ustaz ya. Ya. Nah, Itu pun jangan nggak perlu ditakuti. Ya, itu bahkan lebih baik kita ditegur di sana daripada nanti kita nggak ditegur sama sekali oleh Allah. Iya. Tahu-tahu Iya. dikalkulasi Iya. di alam kubur dan alam akhirat. benar. Itu yang lebih bahaya. Benar Ustaz. Ya. Kan gini, gua mah di Indonesia katanya tukang jaga, ntar di sana dijagal askar gitu. Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu ya. Nah, Ustaz, berarti benar Ustaz ada sebuah pernyataan gini. Allah tidak memanggil orang yang mampu, Betul. tetapi Allah akan memampukan Orang yang terpanggil. yang terpanggil. Itu benar ya Ustaz? Betul. Teman itu. Ya. Banyak kayak kisah-kisah terutama di dekat daerah rumah saya sendiri di Jakarta Selatan, Cipete. Oh, Ustaz dari Jakarta, Ustaz? Dari Jakarta Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu ada beberapa orang kalau dibilang hartanya tidak begitu banyak, karena dia hartanya cukup untuk dia makan sehari-hari aja. Untuk tabungan itu nggak ada. Alhamdulillah karena dia sering mendekatkan diri kepada Allah, ada seseorang yang membayarkan untuk dia umroh. Masya Allah. Jadi ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Tidak perlu khawatir. Yang penting kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Ustaz, dari sahabat-sahabat Alfik mungkin yang nonton tayangan kita nih, nggak semuanya orang mampu, nggak semuanya pengusaha, atau nggak semuanya punya duit untuk bisa berangkat umroh. Nah, Ustaz, kita ke paling bawah aja, Ustaz. Nah, apa sih caranya, gimana sih Ustaz, biar kita bisa menjalankan ibadah umroh padahal kita bukan orang kaya, bukan orang mampu, Ustaz. Taruhlah orang nggak punya, bukan pengusaha juga, tapi pengen umroh nih. Begitu, berdoa tapi gimana Ustaz nih supaya kita bisa ke sana Ustaz? Ada trik-triknya Ustaz? Trik-triknya tadi yang pertama yang pasti ya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya pernah diajarkan satu buah doa oleh guru saya. Nah, penting nih. Dan ini saya amalkan dan alhamdulillah waktu itu saya mintanya umroh hanya sekali. Semoga pengen berangkat umroh. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan lebih berkat doa ini, sehingga saya bisa tinggal di kota Madinah 5 tahun untuk belajar di sana. Masya Allah. Apa itu doanya? Yang pertama, Allahumma rzuqnal hajja wal umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca setiap habis sholat minimal 1 kali. 1 kali Minimal 1 kali. Boleh diulang Ustaz? Allahumma arzukna ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca setiap habis sholat 5 waktu sekali minimal. Jangan pernah ditinggal. Masya Allah. Jamaah Alfik, sahabat Alfik, nanti kalau pengen jelas tulisannya, nanti boleh dipundurin lagi kalau sudah live ya. Nanti tinggal dicatat saja. Yang itu hadis Ustaz atau Quran Ustaz? Itu doa, nanti tinggal di review lagi aja, diulang. Kalau nanti setelah live ini ya, nanti insya Allah. Ustaz itu 2. 1 tadi berdoa. Yang kedua Ustaz? Yang kedua, ya itu kalau kita
orang yang kurang mampu sedikit demi sedikit menabung dari apa yang kita punya meskipun hanya sedikit. Harus ada action. Ya, ada action Ada dan action, juga ya. ada apa namanya tindakan langsung. Jangan cuma ngedoa doang. Iya, jangan cuma berdoa doang karena doa harus diiringi dengan usaha. Bener. Kalau cuma Ketika kita doa doang mah ya. nabung dikit demi sedikit, itu Allah akan melihat bagaimana kesungguhan kita untuk menuju ke ke rumahnya Allah. Dan insya Allah dengan kesungguhan kita dalam nabung, berdoa kepada Allah, minta supaya bisa haji ataupun umroh, pasti Allah akan mudahkan jalannya untuk Masya Allah. Udah dua tuh. Satu berdoa, nanti doanya dicatat. Yang kedua nabung. Nah, sahabat Alfik berkenaan dengan nabung untuk perjalanan umroh. Di Alfik Tour, kalau kita nabung di rumah biasanya Ustadz, nabung di rumah nih, disimpan, keambil lagi, disimpan di bank, dikepake lagi, ditaruh di bank juga. Nah, kalau pengen aman untuk sahabat Alfik, datang saja ke Alfik. Di Alfik ada program tabungan umroh. Nah, nanti mekanismenya, caranya gimana nanti akan saya sampaikan di episode berikutnya, di episode Ngopi Manis berikutnya, bagaimana cara teknis untuk nabung di Alfik untuk tabungan umroh. Begitu. Nah, ini kebetulan sekali nih, Ustadz, ada di Alfik nih program itu. Insya Allah, bagi sahabat-sahabat Alfik yang pengen nabung, daripada di rumah kepake terus, aduh bahaya dah kalau nabung di rumah mah. Insya Allah kalau di rumah mah kepake. Mau jalan-jalan tak umroh ya. Tapi di Alfik ada. Bagaimana? Insya Allah saksikan nanti episode berikutnya. Insya Allah. Ustadz, yang ketiga Ustadz. Yang ketiga tadi benar seperti yang AA sampaikan. Sekarang udah banyak kemudahan untuk kita menuju ke sana. Kita bisa juga mengikuti program Alfik tadi, tabungan umroh. Mungkin ya kita 1 bulan gaji kita hanya 3 juta dan 2 juta ini cukup untuk kita makan, minum dan segala macam untuk di depan kita. 1 jutanya kita tabung kepada Alfik untuk berangkat umroh di tanggal-tanggal yang ada dan nah gitu. Makanya nanti yang tadi disarankan sama Ustadz Rehan, insya Allah Alfik tuh siap Ustadz untuk menerima titipan uang tabungan untuk perjalanan umroh. Insya Allah di Alfik ada program itu. Makanya kalau pengen tahu caranya, teknisnya gimana, pokoknya tungguin aja program berikutnya di Ngopi Manis ya. Itu yang berikutnya Ustaz, masih ada? Udah cukup 3 itu saja. 3 itu saja ya. Jadi kita berdoa, kemudian juga kita ada usaha untuk minimal upaya untuk nabung ya, untuk nabung. Sebab kalau ngandelin doa doang mah bahasanya bukan berarti Allah nggak ngasih, cuman nggak ada action secara zahir aja Ustaz ya. Nah begitu. Nah Ustaz, ini kan kita udah umroh nih. Memang umroh betul tadi Ustaz bilang bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Dan Ustadz juga sudah ngasih contohnya. Ada juga Ustadz A juga ada cerita tuh Ustadz tuh. Ada salah seorang jamaahnya Ustadz Nurul Anwar kalau nggak salah tuh. Dia itu pedagang Ustadz, pedagang gorengan Ustadz. Pedagang gorengan yang kemudian dia lagi dagang, nenek-nenek Ustadz udah sepuh, kemudian dia keluar gang, keserempet mobil Lexus Ustadz. Iya, keserempet mobil Lexus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, berobat, dia pengen tanya, nenek, pengen apa? Katanya pengen umroh. Nah gitu Ustaz. Jadi diantara pilihannya kalau nggak nabung, ya nyari aja serempetan mobil. sorry, itu intermezzo. Nah Ustaz, saya udah pengen umroh. Misalnya sahabat ada yang nanya, saya udah pengen umroh. Terus apa sih yang saya dapetin ketika saya umroh itu Ustaz? Atau apa sih hikmah sih buat saya kalau saya umroh apa sih yang ada perubahan apa pada pribadi saya kalau saya bisa menjalankan ibadah umroh? Nah, ada beberapa poin di sini. Satu, yang pertama, yang pasti pahala haji dan umroh itu sangat luar biasa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaun ilal jannah. Jadi umroh itu, umroh satu ke umroh yang lain, itu adalah penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Masya Allah. Jadi apabila kita mau berangkat umroh dan kita niat benar-benar karena Allah,
kemudian kita melaksanakan umroh itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita pulang dari kota Mekah, kota Madinah, pulang umroh, insya Allah dosa-dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Ini poin yang paling penting. Iya, Poin yang paling penting. Untuk Poin- ngampunin dosa ya. Ya, poin yang kedua, Mm-mm. pasti kita di Mekah ataupun di Madinah, saya selama mendampingi Alfik menjadi mutawif di sana, kita selalu ke tempat bersejarah. Mm-mm. Di sanalah kita akan tahu bagaimana sejarah-sejarahnya Rasulullah, sejarah-sejarah perjuangan Islam hingga sampai ke kita ini, itu karena perjuangan para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alfik ini salah satu travel yang berbeda dengan yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena Alfik ini sering ngasih bonus kepada jamaahnya, Masya Allah. dan bukan ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh jamaah Secara umum. secara umum. Kalau secara umum mungkin kita ke Uhud, udah biasa, Heeh. ke Kuba, Ke kita Kuba. pun udah biasa, Itu udah biasa lah ya. ke kebun kurma itu udah biasa kita. Iya, Tapi benar. ketika di Alfik dan saya mengalami sendiri ketika memimpin para jamaah, kita dikasih ke program Badar, Badar. tempat perang Badar, dan di sana Aja belum pernah tuh di Ustaz. sana ada yang namanya Jabal Malaikat, Oh, Jabal gunung Malaikat. turunnya malaikat tuh di sana. Itu jamaah di sana dikasih gratis, tidak ditarik biaya lagi. Itu Oh, salah satu udah free dari Alfik udah tuh free ya. dari Alfik, Oh, itu tidak ditambah penarikan dari Oh, jamaah. biasanya kan gitu Ustaz, kalau dari sini programnya di sana ditambahin, Tambah. nambah lagi. Iya, Alfik enggak tuh ya? Alfik nggak pakai narikin Masya duit jamaah lagi untuk tambahan-tambahan ini. Iya, iya. Memang bonus dari travel itu sendiri. Iya, Alfik nggak jadi receh Masya ya. Alfik nggak jadi receh. Apalagi Ustaz? Eh, Hikmahnya apa Hikmah. hikmah? Hikmah dari kalau saya umroh, kalau kita umroh tuh. ya kemudian ya Terus ampunan dosa. dosa, Nah, terus kemudian mendapatkan apa namanya pengalaman pengalaman spiritual. yang luar biasa, dan juga insya Allah rezeki yang kita keluarkan Allah akan lipat gandakan. Masya Allah. Jadi apa yang kita kerjakan di umroh ini. Oh gitu. Dan gitu. juga doa-doa kita di sana itu sangatlah makbul, sangatlah mustajab. Nah, itu di sana apabila kita berdoa, insya Allah permintaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti akan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, itu jadi apa namanya, itu hikmah dari perjalanan umroh kita tuh akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan takut kalau harta yang kita keluarkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz nih. Apa sih Ustadz yang membedakan antara makbul dengan mabrur Ustadz? Nah, kita sering ada ada perbedaan, atau adakah kesamaan atau perbedaan antara makbul dengan mabrur gitu Ustadz? Kalau makbul itu di dalam hal berdoa. Di dalam hal berdoa semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Okay. Mabrur ini ada juga beberapa ulama bisa mengatakan itu di doa juga bisa dikatakan mabrur, tapi kebanyakan ulama sepakat mabrur ini dalam hal diterimanya ibadah haji ataupun umroh kita. Jadi kalau umroh kalau umroh kita sebutnya mabrur. Mabrur. Ya, kalau haji kita sebutnya mabrur. Ya. Oh, gitu. Sama aja, intinya sama aja. Sama aja ya. Sama aja, sama-sama berharap ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Kalau kita menganut kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laisa lahul jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi umroh ataupun haji adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ampunan dosa, bukan hanya perjalanan atau pengalaman spiritual, tapi yang jauh lebih dahsyatnya, kalau umroh kita mabrur, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang paling utama yang kita harapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya? Betul. Nah, walaupun memang itu yang kita idam-idamkan, makanya Ustaz, ini mohon tipsnya atau cara-caranya gimana sih biar umroh ini menjadi umroh yang mabrur atau yang makbul gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana caranya? Yang pertama, ketika kita berangkat, ketika kita sudah mengumpulkan uang kita, tabungan kita, sudah kita niatkan
ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kita harus. Oh, jadi memang tabungan itu yang udah ada itu jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain, jangan pakai ditarik-tarik lagi. Biasanya gitu Ustaz, makanya ditabungnya jangan di rumah, di Alfik. Kalau ditabung di rumah mah nih kurang pakai itu duit itu, pakai itu dulu gitu. Itu kita menabung itu khususkan, niatkan. Niatkan. Itu yang pertama, dan niatkan karena Allah. Insya Allah akan dipermudah, itu yang pertama. Ya, tapi benar nggak sih Ustaz, kalau uang yang udah dikhususkan buat umroh atau dikhususkan buat haji, katanya kalau dipakai yang lain biasanya nggak bener tuh. Kalau dagang rugi, kalau bisnis nggak meleduk-meleduk tuh bisnis. Bener nggak sih Ustaz kalau gitu? Allah alam kalau itu ya. Walah. Kalau saya itu belum pernah tahu dengar ini. Tapi masa kalau kita sudah menabung, apalagi udah ditaruh di sebuah travel, udah kita percaya kepada mereka, tiba-tiba kita ambil, kayaknya kurang etis didengarnya. Karena gini juga kan Ustaz, nanti ada perjanjian sebenarnya. Ntar deh jelasin deh di segmen berikutnya, di episode berikutnya tentang tabungan haji insyaallah. Nah terus Ustaz, nabung. Kalau pengen haji kita umrah kita mabrur, satu nabung. Yang kedua Ustaz? Yang kedua taat sama yang membimbing kita. Nanti kan pasti ada yang namanya tour leader dari Indonesia. Kemudian nanti di sana ada mutawif di sana. Ketika kita berangkat umroh ataupun haji, pasti terutama dari Alfik sendiri itu pasti mengutus seorang tour leader ataupun mutawif yang kredibel, paham agama, yang pasti semua tim-tim Alfik ini ketika ditugaskan seperti itu, mereka lah yang akan tanggung jawab atas kesah atau enggaknya ibadah haji bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi TL itu memang dia kompeten, harus kompeten, memahami, menguasai tentang manasiknya umrohnya itu. Manasiknya umroh. Oh iya masya Allah. Alfik di Alfik itu memang gitu ya Ustaz ya? Betul, emang harus seperti itu dan memang begitu. Memang harus begitu. Harus begitu. Dan kalau di Alfik memang itu semua tour leader itu udah begitu Ustaz ya? Harus kredibel dan memang kredibel. Sejauh saya sering membawa jamaah Alfik ketika menjadi mutawif, memang tour leadernya ini memang paham agama dan juga paham situasi dan kondisi di sana. Oke, malah mungkin kalau tour leader lebih absahnya secara administrasi, dia punya sertifikat Ustaz ya? Sertifikat. Nah, ini info nih buat sahabat-sahabat Alfik. Insya Allah nanti diinfokan suatu saat di Alfik Tour akan ada sertifikasi tour leader. Jadi buat siapapun, sahabat Alfik dimanapun berada yang nonton tayangan ini, boleh nanti tunggu saja informasi dari Alfik Tour akan ada sertifikasi khusus tour leader. Karena memang itu menandakan bahwa dia kredibel, memiliki kemampuan sampai dia disertifikasi. Dan insya Allah di Alfik Tour itu sudah bersertifikat dan insya Allah dapat dipercaya untuk tour leadernya. Gitu ya. Nah gitu. Ustadz, yang pertama nabung, yang kedua satu komando mungkin ya bahasanya, satu komando dari tour leader kalau di Indonesia, dari mutawifnya kalau udah nyampe Arabnya. Kemudian yang masih ada Ustadz? Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga terakhir mungkin ya, yaitu jangan kebanyakan protes ketika di sana. Masya Allah. Ya, jangan protes ya. Protes nih dalam hal apa nih ya? Dalam hal pembimbingan ibadah. Kadang apa yang disampaikan oleh mutawif itu kan semua berdasarkan dengan kitab Al-Quran dan Sunnah dan juga kitab-kitab para ulama. Ini kadang ada satu jamaah atau dua jamaah yang kurang percaya dengan apa yang disampaikan ustadznya. Akhirnya dia ini membuat grup sendiri. Wah, nah ini yang membuat ada yang begitu ya? Ada. Akhirnya jamaah yang lain pun terganggu ibadah. Jangan sampai ketika kita memang kalau kita punya pendapat sendiri, janganlah kita bikin kelompok di sana. Kalau memang punya paham sendiri, paham aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Makanya itu pentingnya satu komando ya. Oke. Kemudian ketika di Arab juga ketika di Mekah dan Madinah jangan berbicara yang kotor, berantem dan segala macam. Karena itu akan mengurangi nilai kemabruran
umroh ataupun haji kita. Kadang-kadang emosi Ustaz. Emosi. Emosi kadang-kadang kita kan ya makanya katanya kalau mau umroh itu harus sabar, diperkuat. Karena memang kadang-kadang bikin emosi sih. Iya, kadang-kadang bikin emosi ya. Jadi nggak boleh kayak gitu saja. Itu akan mempengaruhi terhadap kemabruran. Kemabruran umroh kita ataupun haji kita. Masya Allah. Lanjut Ustaz, masih ada? Udah itu. Oh aduh. Nah begitu sahabat Alfik, dari pemaparan dari Ustadz Rehan tentang bagaimana cara menjadi salah satunya menjadi umroh yang mabrur. Yang penting mah awalnya dananya, yang penting halalan thayyiban, halal didapetinnya, kemudian ditabung juga di tempat yang benar, kemudian juga ada niat, memang niatnya juga harus diperkuat, kemudian yang terpenting ketika perjalanannya harus satu komando, apa kata tour leadernya gitu ya, ada kata mutawifnya, kemudian jangan kebanyakan protes, kalau punya paham sendiri, pendapat sendiri, jalan aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang, ntar kacau gitu. Dan yang terpenting juga bisa wala rofasa wala fusuko, jangan ada jidal, jangan ada perdebatan, jangan ada berantem, jaga ucapan, jaga perbuatan. Insya Allah mungkin begitu saja yang menjadi umroh yang mabrur dan mabruroh begitu. Ustaz Ahmad Rehan, terima kasih atas obrolan kita di kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi, menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat Alfik yang menonton tayangan ini. Ustaz, terima kasih. Berkah dunia akhirat buat Ustaz. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam membimbing jamaah-jamaah Alfik. Dan insya Allah tetap dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sahabat Alfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian obrolan kita, ngopi manis, ngobrol penuh informasi, inspirasi bersama bisnis. Ya, bersama saya Jupri, juga Alfik Tour, Khadimul Ummah menuju Mekah dan Madinah. Yang jelas, travel Alfik makin hari makin asik. Jangan lupa, ini program supaya tetap manfaat buat yang nonton. Tayangan ini juga bermanfaat buat yang memerlukan. Jangan lupa di tap tuh loncengnya, di subscribe, di like, dan di share. Jangan lupa komen yang terbaik. Juga buat perbaikan dari kemajuan dari program yang memang ini sangat bermanfaat. Jangan lupa sahabat Alfik, di bulan Juni 2026 insya Allah kita ada program Umroh Akbar dalam rangka Milad Alfik yang ketiga, yaitu dengan biaya umroh yang cukup fantastis, hanya 24 jutaan saja, dengan DP yang cukup ringan, tapi adanya di bulan Desember 2025 ini. Ayo sahabat Alfik, siapapun yang mau umroh gabung bersama AA juga, nanti sama asatid yang lain, asatid yang memang sudah dikenal di media juga. Insya Allah kita akan umroh bulan Juni 2026 dalam rangka Milad Alfik yang ketiga. Kita akan berangkat 2 pesawat, 800 jamaah insya Allah. Nabung dari sekarang, niat dari sekarang, datangin Alfik. Di mana Alfik? Insya Allah ada alamatnya, ada nomor kontaknya di akhir tayangan ini. Nah, begitu sahabat Alfik. Sampai ketemu lagi sama AA dan Alfik Tour, Khadimul Ummah menuju Mekah dan Madinah. Yang jelas travel Alfik makin hari makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang.